Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kerucut ya pada hari ini. Nah, baik, apa sih kerucut menurut teman-teman? Nah, kerucut itu seperti ini teman-teman ya. Ini seperti topi ulang tahun ya, topi ulang tahun anak-anak, atau bisa juga sebagai tempat atau wadah kacang rebus ya. Kalau teman-teman pernah beli kacang rebus tuh yang abang-abang gerobak, pasti tempatnya dari koran atau kertas yang digulung seperti ini. Ya, kalau dibalik nih, jadi puncaknya itu di bawah. Lalu juga bisa sebagai tempat cetak nasi tumpeng. Oke, itu juga bisa. Nah, itu dinamakan bangun ruang kerucut. Nah, kita mencoba untuk mengetahui definisi atau pengertian kerucut. Apa sih kerucut? Di sini yang pertama, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Ya, dia seperti bentuk limas ya, hanya saja alasnya itu berupa lingkaran. Kalau limas kan alasnya itu segi 4 persegi panjang atau segitiga. Nah, lalu ada pengertian yang kedua. Kerucut berarti gulungan meruncing dari kertas atau daun untuk tempat kacang dan sebagainya. Ini tadi tempat kacang rebus ya. Dan lalu yang ketiga, kerucut juga merupakan benda atau ruang yang beralas bundar dan merunjung sampai ke satu titik, yaitu atasnya, titik pusat, ya, puncak. Baik. Nah, sekarang kita mau kenalan sama si unsur-unsurnya, unsur-unsur kerucut. Di sini Ustazah rangkum menjadi 5. Yang pertama, bidang alasnya. Nah, bidang alasnya berbentuk lingkaran. Oke, ini ya, lingkaran bawahnya. Alas itu bawah. Yang kedua, diameter bidang alasnya. Atau kita singkat D kecil, itu diameter ya. Diameter itu panjang dari AB nih, garis AB ya, panjang AB. Atau setengah lingkaran full nih, dari ujung sisi sebelah kiri ke ujung sisi sebelah kanan. Itu diameter. Nah, kalau dari ujung A sampai tengah saja itu disebutnya jari-jari atau R kecil, ya. Jadi AO itu jari-jari atau BO itu jari-jari. Namun kalau dari A sampai B itu disebut diameter. Oke. Yang ketiga, selimut kerucut. Nah, ini selimut kerucut tuh yang melingkar, sisinya, ya, sisi kerucut ini yang melingkar. Yang keempat, tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut itu dari tengah-tengah bawah ya, tengah-tengah lingkaran yang alas sampai ke puncak sudut di atas. Ini namanya tinggi kerucut atau disingkat menjadi T kecil. Oke. Terakhir adalah garis pelukis. Nah, garis pelukis itu sisinya ya. Sisi kerucut yang melengkung. Tapi diambil satu sisi aja. Kita ambil di sini CB ya. CB itu sisi selimut atau garis pelukis S. Ya, kita tulis S kecil. Atau bisa juga AC. Nih, AC juga disebut S. Atau DC, ini juga disebut S kecil, ya, garis pelukis. Baik, sekarang kita mau kenalan dengan jaring-jaring kerucut. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring pada kerucut. Sebenarnya masih dapat dikembangkan ya menjadi model-model yang lain. Ustazah mengambil satu jenis jaring-jaring kerucut. Nah, yang tadi kerucut seperti ini nih, yang seperti topi, seperti wadah kacang rebus, ataupun seperti cetak nasi tumpeng, itu diubah atau dibuka. Nah, jaring-jaringnya menjadi seperti ini. Ya, ada bentuk segitiganya, namun di bawahnya ada setengah lingkarannya. Terus yang paling bawah, nah ini alas ini. Ya, lingkaran, berbentuk lingkaran. Ini namanya jaring-jaring kerucut. Lalu yang kedua kita kenalan dengan rumus-rumus kerucut. Nah, di sini rumus-rumus kerucut yang pertama, kita kenalan dulu sama luas alas kerucut. Tadi luas alas kerucut, alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Ya, maka luas lingkaran atau luas alasnya kerucut adalah pi dikali R kuadrat. Oke. Yang kedua, mencari luas selimut kerucut. Nah, selimut kerucut yang sisinya tuh, yang melengkung. Oke. Atau kita singkat LS, luas selimut ya. Rumusnya adalah pi dikali R dikali S. Ya.
R itu jari-jari, S itu apa tadi? Garis pelukis, ya. Sisinya, sisi kerucutnya yang berbentuk lengkung. Yang ketiga adalah luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu gabungan dari luas alas dan luas selimut. Nah, setelah mereka digabungkan, dijumlahkan akan menjadi seperti ini, yang paling tebal warnanya. Ya, dibacanya Pi dikali R dikali S tambah R. Oke, terus saja ulang. Pi dikali R dikali S tambah R. Ya, itu luas permukaan kerucut atau LP kerucut. Dan selanjutnya adalah volume kerucut. Nah, volume kerucut di sini hampir sama seperti limas ya, ada sepertiganya. Sepertiga Pi dikali R kuadrat dikali T. Ya, T itu tinggi, R itu jari-jari. Pi-nya tergantung. Apakah jari-jarinya kelipatan 7? Pakainya yang 22/7. Tapi kalau R-nya bukan kelipatan 7, Pi-nya kita pakai yang 3,14. Baik, langsung yang ketiga kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah kerucut. Diketahui, ini jari-jari ya, dari titik tengah lingkaran sampai sisi kerucut nih, jari-jari atau R kita sebutnya, sama dengan 15 cm. Ya. Tingginya, sampai ke puncak nih, tingginya 20 cm. Nah, ini S-nya. S itu garis pelukis ya. Garis pelukisnya 25 cm. Ya. Maka, jika jari-jarinya 15 cm, Pi-nya kita gunakan yang 3,14. Kenapa? Karena 15 tidak bisa habis dibagi 7. Atau 15 bukan kelipatan dari 7. Baik. Yang ditanya, yang pertama, mencari luas selimut kerucut. Yang kedua, mencari luas permukaan kerucut. Dan yang ketiga, mencari volumenya. Oke, kita akan coba pertama LS dulu ya. Luas selimut kerucut. Nah, tadi rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Oke, tadi karena Pi-nya sudah kita tulis di depannya, diketahui ini 3,14. Kita tulis lagi 3,14 Pi-nya. R-nya ini 15, ya, dikalikan. S-nya 25, kita kalikan. Maka totalnya menjadi 1177,5 cm kuadrat. Oke, ini luas selimut kerucut. Selimut itu yang lengkung sisinya aja ya, selimut kerucut. Oke, bawahnya dia tidak ikut. Lanjut yang kedua, tadi menghitung atau mencari luas permukaan kerucut. Nah, kalau luas permukaan kerucut semuanya, selimutnya sama alasnya. Ya, berarti rumusnya tadi adalah Pi dikali R dikali R tambah S. Atau ini boleh tukar nih, S tambah R, nggak masalah ya. Yang penting jangan ketukar Pi dikali S, di sini nggak ada. Oke, jadi R-nya dipakai 2 kali nih. Ya, yang pertama Pi dikali R, lalu dikalikan dengan R tambah S. Tadi Pi-nya 3,14 ya. Dikali R, R-nya ini 15, dikali R lagi 15, lalu ditambah S, S-nya 25. Nah, maka kita kalikan yang kurung-kurungnya dulu, masing-masing kurung. Kurung yang pertama, 3,14 dikali 15, itu sama dengan 47,25. Lalu dikalikan hasil penjumlahan dari 15 ditambah 25, yaitu 40. Maka kalau kita kalikan kedua angka ini menjadi 1890 cm kuadrat. Oke, ini luas permukaannya, luas seluruh permukaan maupun selimut dan alasnya. Oke, selanjutnya yang ketiga, volume. Baik, volume rumusnya tadi sepertiga atau 1/3. Dikalikan dengan Pi dikali lagi R kuadrat, ingat ada kuadratnya ya, dikali T. Nah, maka 1/3 dikali 3,14 dikali 15 kuadrat. Nanti dikalikannya 2 kali ya teman-teman ya. 15 dikali 15. Oke, Ustazah sengaja nggak tulis 15 kali 15. Jadi singkat aja 15 kuadrat. Nanti teman-teman hitungnya harus 15 dikali 15. Dikali lagi tinggi. Tingginya, tinggi 20 ya, maaf. Ini keliru. Bentar. Baik, kita sudah ganti tadi ya. Tingginya itu 20 ya, 20 cm tingginya. Maaf tadi keliru. Nah, maka hasilnya jika semua kita kalikan nih, 15
15-nya 2 kali, jangan lupa. Oke, 1/3 dikali 3,14 dikali 15 dikali lagi 15 ya, dikali 20. Maka hasil akhirnya adalah 4.710 cm kubik. Oke, itu volume kerucut gambar yang di sini. Baik, selanjutnya keep focus, teman-teman. Kita mulai langsung latihan yuk. Oke, di sini ada latihan soal. Hitunglah luas selimut kerucut tersebut. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman lihat di sini? Apa yang sudah diketahui? Ya, yang di bawah nih, ini jari-jari ya teman-teman ya. R-nya 14 cm. Baik, lalu ini disebut apa tadi? S ya, garis pelukis 25 cm. Maka luas, maaf, ini harusnya luas selimut ya, lupa diganti sebentar. Ini selimut. Nah, maka luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Nah, teman-teman bisa coba hitung Pi-nya kira-kira berapa nih? Kalau R-nya 14, 22/7 atau 3,14. Oke, karena 14 kelipatan 7, atau bisa habis dibagi 7, maka Pi-nya kita pakai yang 22/7, ya. Dikali 14, R-nya dikali 25. Nah, ini jawabannya teman-teman nih, pilih. Kira-kira kalau teman-teman sudah hitung, pilihan yang mana yang benar? Apakah A, 1000 cm², ataukah B, 1100 cm², ataukah C, 1200 cm²? Kira-kira jawaban teman-teman yang mana nih yang sama? Baik, coba kita lihat ya, ini penyelesaiannya. Luas selimut kerucut tadi rumusnya adalah Pi kali R kali S. Ya, maka yang tadi sudah sebutkan 22/7 dikali 14 dikali 25 sama dengan berapa? 1100 cm². Jawabannya yang B. Nah, tapi teman-teman kalau sempat hitung jawabannya sama berarti hebat ya, teman-teman sudah bisa. Oke, selanjutnya challenge yang kedua. Hitunglah luas selimut. Oh, ini belum diganti lagi. Sebentar. Ini luas selimut ya. Luas selimut. Sebentar, saya ambil ini dulu. Oke. Selimut. Oke. Luas selimut kerucut berikut. Nah, di sini ini S ya. S-nya 29 cm. Oke. Yang 21 adalah R, jari-jarinya. Nah, coba teman-teman nih. Sama dengan berapa Pi-nya kalau R-nya 21? Apakah 22/7 atau 3,14? Kira-kira 21 ada di perkalian 7 tidak ya? Yap, ada. Berarti 21 merupakan kelipatan 7. Maka Pi-nya adalah 22/7. Oke. Dikalikan R-nya adalah 21. Dikali S-nya adalah berapa ini? 29. Ya. Nah, ini bisa kita catat nih. 21 dibagi 7, habis sisa 3. Teman-teman tinggal kalikan 22 dikali 3 dikali 29. Silakan kita kasih waktu 10 detik. Hitung. 22 dikali 3 dikali 29 sama dengan, kita akan lihat ya, ini pilihan jawabannya. Apakah A 1814 cm², ataukah B 1114 cm², ataukah C 1914 cm². Baik, yang mana jawaban teman-teman yang sudah berhitung? Silahkan. Ya, waktunya habis, kita cek ya. Jawabannya adalah ini dia. Maka 22/7 dikali 21 dikali 29 sama dengan 1914 cm² ya. Jawabannya C. Siapa yang sudah benar? Wah, mantap nih. Berarti sudah khatam
Sudah keren banget yang benar jawabannya. Namun yang belum, jangan putus asa. Teman-teman pasti bisa coba pelan-pelan. Oke? Selanjutnya ada menghitung luas permukaan kerucut. Berikutnya, ini luas permukaan sekarang ya. Latihan ketiga nih. Challenge ketiga. Di sini kerucutnya beda sama yang tadi. Ya, di sini jari-jarinya 14, S-nya atau garis pelukisnya 25. Nah, berapakah luas permukaan kerucutnya? Ini rumusnya teman-teman. Pi dikali R dikali R tambah S. Nah, ini challenge untuk teman-teman nih. Silakan kerjakan nanti ya. Pilihan yang tepat yang mana? Yang A atau yang B? Oke, ini rumusnya sudah ada di sini ya. Silakan teman-teman coba. Nanti kirim jawabannya via WhatsApp ke Ustazah. Oke, tulis jawaban challenge ketiga. Nomor 3 yang ada di PPT jawabannya misalkan A. Ketik A ya di WhatsApp, atau nomor 3 jawabannya B. Silakan kirim di WhatsApp. Selanjutnya yang keempat. Nah, ini challenge juga yang keempat nih teman-teman. Silakan hitung luas permukaan kerucut bila jari-jarinya 21 cm dan garis pelukisnya atau S-nya 29 cm. Oke, rumusnya tetap sama. Pi dikali R dikalikan R tambah S. Jawabannya ada antara dua ini. 3.500 cm kuadrat atau 3.300 cm kuadrat. Oke, silahkan hitung teman-teman, kirim jawabannya ke Ustazah Ayu. Nah, setelah itu ada challenge selanjutnya nih supaya teman-teman banyak latihan, terus lama-lama jadi bisa ya. Insya Allah pasti bisa kalau teman-teman ada usaha untuk mengerjakan latihan dengan hati-hati, dengan sabar. Silahkan teman-teman buka buku halaman 135, tidak banyak, sedikit saja, tidak semuanya. Kerjakan nomor 1 bagian A dan B, ya. 1A, 1B. Oke, ayam dan bebek. Dan kerjakan yang nomor 2-nya. Kalau nomor 2 itu volume ya. Itu kerjakan 2B dan 2C. Baik, yang nomor 1 itu hanya luas permukaannya saja ya. 1A, 1B luas permukaannya. Luas selimutnya tidak perlu. Oke. Luas permukaan 1A, 1B, lalu nomor 2 adalah volume kerucut 2B dan 2C. Oke, thank you. Terima kasih. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan, Ustazah jelaskan. Semoga teman-teman semua paham. Jika ada pertanyaan, silahkan japri via WhatsApp. Ustazah buka dengan lapang. Terima kasih. Ustazah mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan. Ustazah tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.